warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, peserta pengajian kitab Fathul Maqal karya Ibn Rushd yang saya hormati, bil khusus para santri pondok pesantren Ciganjur yang menyelenggarakan acara ini yang saya cintai. Alhamdulillah, pada siang ini Jumat 22 Mei 2020 kita bisa kembali berjumpa untuk melakukan kajian kitab Fathul Maqal ini. Ini adalah kajian terakhir di bulan Ramadan ini ya, karena insya Allah 2 hari ke depan, insya Allah kalau tidak ada halangan hari Minggu, hari Ahad, kita akan masuki bulan Syawal alias masuk ke hari Idul Fitri. Sebelum ke situ, maka saya dari awal mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan saya. Selanjutnya hari ini kita akan membahas halaman 108 dan 109. Untuk pertemuan berikutnya nanti saya tunggu informasi selanjutnya ya, apakah kita siang lagi atau tidak. Tapi insya Allah hari Senin depan kita tetap akan belajar ya, hari Senin, artinya hari kedua Syawal ya, hari kedua Syawal kita akan belajar lagi ya. Oke, tapi nanti apakah siang atau malam, saya tadi baru berbincang dengan Mas Faik tapi belum dibalas, makanya kemudian saya belum bisa mengumumkan hari ini. Oke, di permulaan mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada mu'alif kitab Fathul Maqal ini, yakni Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd yang dikenal dengan Afrus. Fatihah juga kita hadiahkan kepada pendiri pondok pesantren Ciganjur, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah juga kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, pasangan hidup kita saat ini atau kelak, keturunan kita, saudara-saudari kita, sahabat-sahabati kita, guru-guru kita, murid-murid kita, semua orang yang menyayangi kita, para pengarang kitab yang kita baca, para filsuf dan para logikawan di seluruh dunia. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam kasih. Al-hadiniyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di pertemuan ke-16 ini kita akan membahas tentang kekeliruan yang dimaafkan dan tidak dimaafkan menurut syariat Islam ya. Oke. Ini adalah kelanjutan dari pertemuan minggu lalu, hari Senin kemarin yang suaranya agak kecil ya. Maka ini sebenarnya ada ulangan di hari ini, sehingga saya akan mengulang apa yang tempo hari sudah saya bahas ya, terkait juga dengan ibarat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Al-khata', kekeliruan, fi mabadi' asy-syar'i, di prinsip-prinsip syariat, la udra fi, tidak ada udur di dalamnya, artinya tidak dimaafkan.
wabil jumlah, secara keseluruhan. Fal khata' fi syara', kekeliruan di dalam syariat Islam ala dharbain, terdiri dari dua macam. Yang pertama ini imma khata' yu'dar fih, kekeliruan yang dimaafkan. Di dalam kekeliruan itu siapa man, seseorang, wa min ahlin nadhari fi dzalika syai', dia termasuk orang yang ahli di dalam sesuatu. Alladzi, yang sesuatu itu waqa'a fihi, terjadi siapa terjadi pada sesuatu itu al-haq, keliru. Ini yang pertama adalah kekeliruan yang dimaafkan. Apa itu? Kekeliruan yang dilakukan oleh orang yang ahli di bidang sesuatu, di mana dia keliru di bidang yang dia kuasai. Seseorang ahli di bidang filsafat, lantas dia keliru di bidang filsafat itu, maka dia ma'fu anhu, ma'dzur, ya, dimaafkan. Ya. Jadi syaratnya dia memang ahlun nazar fi dzalika syai', dia adalah pemikir, ahli, pakar di bidang itu. Ketika dia keliru, dia ma'fu anhu secara syariat. Kama yu'darut tabib, sebagaimana dimaafkannya at-tabib al-mahir, seorang dokter yang pintar, yang pakar, idza akhta'a, apabila dokter itu keliru fi sina'atit tib, di dalam perkara kedokteran. Wal hakim ay yu'darul hakim, hakim ya, hakim itu dimaafkan. Siapa hakim yang bagaimana? Hakim yang al-mahir, yang pakar ya, yang pintar. Idza akhta'a, apabila hakim itu keliru fil hukmi, di dalam menentukan suatu hukum. Jadi ya, pakar yang keliru, pakar sesuatu ya, kemudian dia keliru di dalam hal yang dipakarinya itu, maka dia yu'taru fi. Contohnya tadi dokter, hakim. Dokter yang sudah pakar betul, kemudian dia manusia biasa, mungkin dia keliru, nah itu yu'taru fi, ya. Ini merujuk ke hadis yang tempo hari sudah dibaca ya, di apa namanya, pembahasan hari Senin yang lalu ya. Seorang hakim ataupun dokter yang mahir itu setaraf dengan mujtahid ya, setaraf dengan mujtahid. Orang yang mujtahid itu kan perlu syarat ya. Mujtahid adalah orang yang punya kapasitas, punya otoritas untuk menentukan hukum agama. Orang sampai ke taraf mujtahid perlu beberapa syarat ya kan. Syarat-syaratnya kemarin sudah dibahas. Dia harus mengetahui usul-usul agama ya, prinsip-prinsip dasar agama, dan menguasai juga cara untuk mengambil kesimpulan dari prinsip-prinsip dasar agama, sumber-sumber agama itu ya. Nah, seorang yang sudah tarafnya mujtahid, menguasai Al-Quran, hadis, ijma', dan dia mampu untuk berijtihad, berkias, ketika dia keliru maka falahu ajran ya. Apabila dia benar maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta falahu ajrun wa in akhta, apabila dia keliru dia mendapatkan 1 pahala. Jadi kemarin sudah kita baca hadisnya, dicatat juga oleh Ibn Rushd di mana nih? Di argumen keberapa ya? Oke, nih di argumen ke-43 kemarin ya. Qala alaihissalam, Rasulullah bersabda, idza jitahadal hakim, apabila seorang hakim berijtihad, ya, hakimnya sudah sampai taraf ijtihad, fa asaba, kemudian dia benar,
falahu, maka bagi hakim itu ajrani, 2 pahala. Wa idza akhta'a, apabila hakim itu keliru, falahu ajrun, maka baginya 1 pahala. Ini tadi ya, apa namanya, terkait dengan hakim, dokter, dan juga filsuf ya. Sama tadi kemarin sudah kita bahas. Ini suaranya agak liris, semoga hari ini suaranya keras ya. Bahwa hakim itu kan hanya, mohon maaf, hanya membahas perkara-perkara kemanusiaan yang bisa dicari bukti konkretnya ya. Sementara para filsuf itu berurusan dengan maujudat, segala yang ada, yang seringkali bukti-buktinya itu sulit didapatkan. Contohnya kayak kemarin misalnya membahas tentang alam semesta, apakah dia bermula dari tiada ataukah dia ada saja. Coba buktinya dari mana? Sulit kan untuk memastikan bahwa sebenarnya bermula atau tidak. Itu kan cuma yang ada adalah refleksi spekulatif ya. Bukti-buktinya sulit pada detik ini. Misalnya Hatta apalah para apa namanya, Stephen Hawking taruhlah ya, misalnya itu Stephen Hawking, walaupun dia ilmuwan, menyatakan apa namanya, berbagai teori of everything, Big Bang dan seterusnya, itu adalah sifatnya pada titik tertentu spekulatif ya kan. Kemana Big Bang itu? Nah tadi, sejauh seorang seperti Stephen Hawking misalnya ya, itu memang pakar di bidangnya, dia di fisika terkait dengan kosmologi. Seandainya dikatakan oleh Stephen Hawking itu benar, ya falahu ajrun, kalau dilihat sebagai syariat Islam ya, wa in akhta falahu ajrun wahid, kalau dia keliru maka baginya 1 pahala. Sama dengan tadi para filsuf misalnya Ibn Sina, Al-Farabi, sebenarnya beliau itu beristihad membahas soal alam semesta, soal Tuhan misalnya ya, kemudian keliru, maka falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun. Kalau benar alamnya 2, kalau keliru pahalanya 1. Syaratnya apa? Ahlun nazar fi dzalika syai', dia pakar di dalam bidang itu, maka dia boleh maka dia dimaafkan ketika dia keliru. Oke. Wala yu'daru fihi, tapi wala yu'daru fihi, wala yu'daru, dan tidak dimaafkan fihi, di dalam al-khata, man, sesuatu, seorang, laisa min ahli dzalika syai'. Fihi ini khata fi syai' ya. Siapa man, seseorang, laisa, bukanlah, man, min ahli dzalika syai', min dzalika sya'ni, bukan pakar di bidang itu. Kalau ada orang yang tidak pakar di satu bidang, lantas dia melakukan kekeliruan, maka fala yu'daru fi, maka dia tidak dimaafkan. Orang sok tahu soal kedokteran ya, tahulah ini apa misalnya gitu, padahal sakitnya itu sakit mah, kemudian ini kena apa misalnya, padahal misalnya sakitnya apa sih namanya yang kemarin itu, orang yang mahnya parah itu kan bisa kena jantung, kayak siapa, suaminya siapa namanya, BCL gitu kan, semacam itu. Secara medis kan dinyatakan itu karena asam lambung naik dan kemudian menyerang jantung. Tapi kemudian seandainya ada orang yang sok tahu mau memberi diagnosis bahwa itu disantet lah apalah, nah itu orang yang mengatakan itu dan kemudian itu sampai viral, maka dia layu baru tidak dimaafkan. Sekarang ada penyakit COVID dan seterusnya, kemudian ini kan ranahnya siapa?
Ya ahlun nadar fi dzalika syai' adalah bidang medis, ya, orang-orang medis. Kalau tiba-tiba ada orang yang sok tahu, ya, sok tahu, seolah-olah dia pakar farmasi lah, dia pakar kedokteran, kemudian memberikan obat apalah, dia sesuatu kemudian ini bisa menyembuhkan, itu dia bisa di kemudian bikin praktek dan seterusnya, itu dia layu dari kalau melakukan kesalahan, ya. Kayak tempo hari misalnya apa, ada dukun cilik masih obat apa pakai batu sakti apalah itu, ya kan. Nah, itu sama apa namanya, kemudian ada orang yang tergantung ke situ, ngasih resep tertentu, dan padahal itu ngawur semuanya. Kalau sama juga dalam hal filsafat, kemarin saya sudah bilang, orang yang tidak pakar di dalam bidang filsafat lantas memberikan hukum tentang filsafat, itu layu darufi. Ya, ini kemarin saya sudah bilang, apakah Al-Ghazali itu pakar di bidang filsafat? Oke, Al-Ghazali menulis Maqasid Falasifah. Oke, Al-Ghazali menulis Tahafut Falasifah. Kemarin saya sudah membahas ini, ya, cuma suaranya tidak jelas. Maka saya bahas, saya ulang sekali lagi. Al-Ghazali ngawur dalam terutama di buku Tahafut Falasifah. Saya sudah buktikan beberapa hal kengawuran Al-Ghazali di dalam Tahafut Falasifah. Ya, pertama, kemarin juga di di Al-Bungkit Al-Beda Bolal kemarin saya sudah sebut, Al-Ghazali menganggap bahwa filsuf yang ilahi, yang teologis itu hanya Sokrates dan Plato, dan dia mengatakan Aristotle itu tidak ilahi, tidak teologis, tidak percaya kepada Tuhan. Ngawur. Al-Ghazali artinya tidak membaca metafisikanya Aristotle. Kalau dia membaca metafisika dan sampai metafisikanya, maka dia akan ketemu bahwa Aristotle mengatakan prima causa and mover, bahwa ada sebab yang tidak disebabkan, ada penggerak yang tidak digerakkan. Itu apa? Tuhan. Cuman dia filsuf itu jarang ngomong Tuhan. Dia akan menggunakan istilah-istilah istilah-istilah tertentu, kayak misal al-haq kalau di bahasa Arab, ya kan, al-wujud, wajibul wujud, semacam itu, tidak menyebutkan Allah. Tapi yang namanya Aristotle itu muwahhid. Kenapa Al-Ghazali tadi saya katakan bahwa apakah dia ahlun fi falsafah? Akulah, dia tidak. Ini bisa kita baca di Tahafut Falasifah, ya. Di Tahafut Falasifah itu Al-Ghazali di Muqaddimah ketiga, misalnya, ya, filsafat saja deh, filsafat saja, di Muqaddimah Rabi'ah halaman 84 sampai 84 utamanya. Ya, Muqaddimah Rabi'ah ini yang saya baca adalah Tahafut Falasifah yang ditahqiq dan ditakrim oleh Dr. Sulaiman Dunya Al-Azhari, ya, terbitan Darul Ma'arif, cetakan ke berapa ini? Cetakan tahun cetakan ke-8 tahun tahun 2000, ya, saya punya. Dia disebut di sini, ya, Amr Riyadiyat, bahwa matematika allati hiya nadhar fil kamil munfasil, yaitu teori tentang kuantitas yang terpisah-pisah, bahwa al-hisab yaitu ilmu hitung, fala ta'alaqa lil ilahiyat bih, tidak ada urusannya dengan ketuhanan, tidak ada urusannya dengan metafisika. Amal handasat ini juga sebutkan, demikian juga ilmu teknik, ya, geometri, alatihya, yang mana handasah itu nadrun fil kamil mutasil, teori tentang
pemikiran tentang kuantitas yang terpisah-pisah, kuantitas yang terkait katakan handasa itu ilmu ukur ya, dari titik ke titik yang lain, maka dia disebut dengan kam al mutasir, kuantitas yang saling bersambung ya. Falayah tajuna, saya loncat ya, falayah tajuna, orang-orang tidak membutuhkan ilai qomatil barahin alaih, untuk mendirikan argumen dengan handasah tadi. Walayak dah dalika fi syai'in min nadhar, tidak ada urusannya intinya handasah dan teknik maupun matematika dengan matematika. Ini Al-Ghazali mengatakan semacam ini karena apa? Karena para filsuf itu mensyaratkan orang kalau mau belajar filsafat itu harus runut, nggak boleh loncat-loncat. Nah, salah satu pintu masuk kepada filsafat itu bukan hanya logika, tapi matematika, dan juga di dalamnya adalah tidak hanya ilmu hitung, tapi juga ilmu ukur. Nah, itu makanya di Akademi Plato itu kampusnya Plato, di mana Aristoteles sekolah di sana, itu ada pernyataan yang di terjemahan ke bahasa Inggris bunyinya adalah let no one ignorant of geometry enter. Orang yang tidak menguasai geometri atau ilmu ukur dilarang untuk masuk ya. Malam yakun muhandisan falayat khulanna alaina, orang yang bukan teknisi, bukan pakar dibilang ilmu ukur tidak boleh masuk ke akademi. Orang yang tidak menguasai geometri atau agiometretos, bahasa Yunaninya, itu tidak boleh masuk ke akademi. Akademi adalah kampus filsafat pertama di Yunani tadi. Untuk bisa belajar filsafat, orang harus minimal mempelajari geometri dulu, itu basuh. Nah, matematika itu wajib, orang harus, selain logika harus matematika. Nah, Al-Ghazali tadi mengatakan matematika tidak ada urusannya dengan ilahiyat ya. Mengatakan semacam itu, tidak ada urusannya. Ilahiyat artinya orang kalau mau belajar tentang metafisika tak usah mengikuti jalur filsafat. Artinya ya memang Al-Ghazali dalam hal ini bukan filsuf. Kalau dia filsuf, dia akan tahu kenapa belajar metafisika yang filosofis itu harus melalui matematika dulu. Matematika itu ilmu in between di antara fisika dan tadi sudah saya jelaskan bahwa yang dibahas oleh filsuf adalah segala yang ada. Yang ada itu ada yang konkret dan ada yang abstrak murni. Yang konkret dibahas dengan fisik ya, yang fisik. Sementara yang abstrak murni dibahas oleh metafisika. Nah, untuk sampai kepada metafisika itu harus ada yang matang, yaitu matematika. Matematika adalah abstraksi dari sesuatu yang konkret. Ya, misalnya misalnya jendela, lemari, meja, buku, ini beda kan? Konkret semua, kita bisa melihat buku dan seterusnya, handphone dan seterusnya. Tapi yang jadi masalah adalah di dalam hal yang konkret ini berarti ini pasti fisik. Nah, matematika itu berusaha untuk melihat sisi yang
abstrak dari hal-hal yang tadi. Apa titik temu antara buku, jendela, pintu, lemari, dan handphone itu? Titik temunya adalah itu persegi panjang, ya kan? Nah, persegi panjang maka kemudian hitunglah, kalau udah diketahui lebarnya sekian, maka panjangnya sekian, maka ini yang sininya akan panjang dan lebarnya sekian, ketahuan, ya kan? Kalau kemudian persegi panjang ini akan dibuat bangunan, itu kan akhirnya ketahuan. Oh, kalau misalnya kita akan membuat tembok, ukurannya misalnya tingginya 3 meter, lebarnya misalnya 2 meter misalnya, atau 2,5 meter. Berapa bata yang diperlukan di situ? Berapa semen yang diperlukan di situ? Kan ketahuan. Nah, itu tadi. Ketahuannya dari apa? Dari hitung-hitungan, ya kan? Artinya itu tadi, matematika adalah bridge, suatu suatu jembatan dari yang fisik menuju metafisik. Akhirnya kita akan melari ke hitung-hitungan tentang persegi panjang, bujur sangkar, segitiga, dan berbagai ukuran-ukuran yang lain. Dan dari situ kemudian kita akan sampai kepada angka. Memang di situ ada kesempurnaan, bahwa sampai kalau kalian membaca Pitagoras, tadi saya baca Pitagoras ya, itu menyatakan bahwa arche itu adalah bilangan. Arche, kan para filsuf membahas tentang apa prinsip dasar semesta itu. Bagi Pitagoras adalah angka, bilangan. Dia mengetahui bahwa dari dawai itu ya, gitar ya lah, gampangnya gitar itu kemudian itu adalah bilangan di dalam waktu. Ketika bilangan terkait dengan waktu di tank itu kemudian muncul oktav, muncul ketukan, dan seterusnya. Kemudian itu bisa diracik sedemikian rupa tanpa harus menggunakan dawai itu, bahwa angkanya sekian maka akan jadi lagu seperti ini. Ingat? Nah, kelamaan ini bahwa arche adalah bilangan, sampai kita mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Esa, ya kan? Esa. Tuhan tidak mungkin dua, ya, tidak mungkin banyak, karena kalau banyak berarti mereka kemampuannya sama. Mereka bukan Tuhan dong. Yang namanya Tuhan harus paling hebat, paling itu ya, the most itu only one, ya kan? Tadi artinya dari fisika ke matematika, maka sampailah ke metafisika. Al-Ghazali menafikan matematika, tiba-tiba dia langsung loncat ke metafisika untuk mempelajari filsafat, ngawur makanya. Maka di sini dia sama sekali laisa ahlun fi falsafah. Ketika Al-Ghazali kemudian ini keliru dia, kemudian sampai ke taraf mengkafirkan para filsuf ya, walaupun pengkafirannya masih sumir ya, dia tidak begitu jelas di ahli falsafah itu, paling tidak dia mempengaruhi berbagai orang. Banyak orang di Sunni yang kemudian menolak filsafat gara-gara Al-Ghazali. Artinya dia meninggalkan dosa kayak dengan filsafat. Pada filsafat itu bisa menjadikan orang cerdas, menjadikan orang eksploratif, bisa mempelajari berbagai kritis, kreatif, dan seterusnya. Fala yu'daru fi. Kenapa? Karena bahkan Al-Ghazali yang berpendapat tentang filsafat pada dia ghairu ahlin fida, dia tidak pakar di dalam bidang, maka dia la yu'daru fi, tidak diampuni. Ini kayak kemarin saya sudah sebutkan bahwa saat sekarang itu adalah orang-orang yang model kayak gini banyak ya. Orang yang tidak pakar di satu bidang kemudian dia berbicara tentang bidang itu banyak kan sekarang.
Karena sekarang dengan adanya internet, dengan adanya apa namanya Google ya, terus gampangnya Google lah, search engine, itu orang kemudian sotoy, berani menyalah-nyalahkan orang yang pakar tafsir misalnya gitu kan, mengkafirkan pakar perbandingan agama, pakar tasawuf, padahal ilmunya Google, dari Google banyak itu. Sekarang pakai disebut dengan the death of expertise, kematian kepakaran. Kenapa? Karena banyak orang yang sotoy. Nah, ketika ada orang yang sebenarnya tidak pakar di satu bidang dan dia bicara tentang bidang itu dan keliru, falayu balfe, dia disebut dengan hoax ya. Karena sekarang hoax, penyebaran hoax, penyebaran apa namanya, berita-berita yang bohong, dan itu sesat dan menyesatkan. Seperti kemarin misalnya ada ustaz jadi-jadian lah, dia bukan ustaz. Kenapa? Karena para baca Al-Quran, kemudian dia menyatakan di situ bahwa binatang juga ada ulamanya. Baca-baca lah, dia baca ngomong. Ada lagi yang mengatakan kiamat tanggal berapa kemarin itu, Ramadan, tanggal hari Jumat Ramadan apalah. Saya malas bacanya juga. Itu memalukan ya kan. Itu khairu alim fida, sok tahu tentang futurologi. Emang dia tahu masa depan? Emang dia nabi? Bukan toh. Apa tadi? Dia sesat dan menyesatkan. Itu salah yudarufi, orang yang tidak sungguh-sungguh pakar di bidang sesuatu, kemudian dia berpendapat di situ dan kemudian berpengaruh menjadi viral, itu layu darufi, tidak dimaafkan, tidak bisa dimaafkan menurut syariat. Terkait dengan hukum, kalau misalnya hoaxnya itu membahayakan, ada aturannya kan di Indonesia kan, orang yang menyebarkan hoax dia bisa ditangkap kan. Nah, oke. Itu kekeliruan yang terkait dengan orang, kekeliruan terkait dengan apakah seorang itu pakar di bidang sesuatu atau tidak. Kalau dia pakar di bidang sesuatu dan dia keliru, maka dia tetap mendapatkan pahala. Sekiranya dia keliru sekalipun, dia pahala yang satu kalau dia pakar. Kalau dia benar, maka dia pahalanya dua. Adapun orang yang tidak pakar di bidang sesuatu, lebih baik jangan bicara tentang sesuatu. Tahu dirilah, tahu diri. Kalau Anda tidak menguasai sesuatu, tidak usah ngomong tentang sesuatu itu. Tahu diri, dengerin pendapat orang yang jauh lebih pakar tentang itu. Dengar, baca. Anda mengutip boleh, tapi Anda jangan mengatakan ide Anda tadi itu adalah dikaitkan, dan itu pun masih mungkin keliru ya. Jadi dalam hal ini relevan dengan saat ini. Selanjutnya, bal akan tetapi ya. Oke, yang kedua itu tadi yang pertama, kesalahan yang mungkin dimaafkan oleh syariat Islam ya. Yang kedua, wa imma khata, kekeliruan, laisa yu'daru fi ahadun, yang tidak dimaafkan apabila dilakukan oleh siapapun manusia. Ini kekeliruan yang kedua. Yang pertama tadi kekeliruan yang masih bisa dimaafkan bagi sebagian orang, tapi tidak bisa dimaafkan bagi sebagian lain ya. Ini yang kedua, kekeliruan di bidang syariat Islam yang tidak bisa dimaafkan oleh syariat Islam bagi semua manusia, bagi setiap orang. Bal, tetapi in waqa'a, apabila terjadi kekeliruan itu fi mabadi' asy-syar'i, di dalam prinsip-prinsip syariat, fahuwa kufrun, maka itu adalah suatu kekufuran. Ini terus bahasanya bahasa agamawan ya, juris, jadi ngomongnya kufur sebenarnya. Paling tidak ini oke lah, bahasa keagamaan bahwa ini orang yang keliru di bidang prinsip-prinsip agama itu kafir.
Wa in waqa'a, apabila dia keliru, wa in waqa'a, apabila terjadi kekeliruan fima, di dalam sesuatu ba'dal mabada', pada sesuatu pasca prinsip-prinsip agama, fahuwa bid'ah, maka itu adalah bid'ah. Tiada dua kekeliruan yang tidak termaafkan. Pertama adalah wahadal khata, maaf, apa ini kekeliruan yang bisa menjadikan seorang kufur atau bid'ah. Wahadal khata, kekeliruan yang tidak dimaafkan yang bisa menjadikan orang kufur atau bid'ah, itu al khata adalah kekeliruan alladhi, yang yakunu, terjadi, fil asya, di dalam sesuatu, allati, yang tafdi, di sini dikatakan taktadi, menuntut jami'a asnafi turukid dalail, semua cara untuk berargumentasi, ila ma'rifatiyah, untuk mengetahui. Fatakunu, maka ada apa, ma'rifatu dzalika syai', pengetahuan tentang sesuatu itu, bihadhil jihad, dengan sisi metodologi tadi. Saya harus cek dulu nih. Semoga mudah. Oke. Fatakunu ma'rifatu dzalika syai', maka ada apa, pengetahuan tentang sesuatu itu, bihadhil jihad, dengan cara-cara argumentatif itu, mungkinah bil jami', mungkin atau bil jami', mungkin bagi semuanya. Hada wa hada, dan itu adalah wa hada syai' mithlu al-aqrar billah tabaraka wa ta'ala, seperti pengakuan tentang Tuhan, wa bin nubuwah, dengan kenabian, wa bis sa'adah al-ukhrawiyah, dan kebahagiaan masa depan, wasyaqa, dan kemalangan al-ukhrawi, di masa depan, al-ukhrawi, di masa depan. Tadi ada kekeliruan yang tak termaafkan, yang tidak bisa dimaafkan oleh syariat Islam. Apa itu? Kekeliruan yang terjadi pada perkara yang bisa diketahui dengan 3 cara manusia mengetahui sesuatu. Apa itu? Nanti kita akan sebutkan, yaitu apa? Dengan dalil burhani, demonstratif, kemudian jadali, dialektis, dan retoris atau khitabi. Manusia, tempo hari sudah saya bahas, itu bisa mengetahui sesuatu itu minimal dengan salah satu dari 3 cara. Pertama dengan cara demonstratif, dengan hikmah, kebijaksanaan. Itu tarafnya para filsuf, orang-orang yang dicari adalah kebenaran. Ada yang taraf yang kedua, yaitu mujadil, orang-orang dialektis, yaitu dia mengetahui kebenaran dengan argumen-argumen populer yang keinginannya biasanya untuk menang. Ya. Ini adalah orang-orang yang berpengetahuan tapi tidak bertujuan untuk kebenaran. Yang ketiga, ini adalah cara orang awam yang disebut dengan cara retoris, khitabah. Nah, perkara Tuhan, perkara kenabian, dan perkara kebahagiaan atau ketidakbahagiaan, kesulitan, kemalangan di hari kemudian, itu bisa diketahui dengan 3 cara itu. Apabila orang keliru di dalam 3 hal itu, maka lagi berpikir. Ini nanti akan dijelaskan lagi di sini. Tapi saya jelaskan sekarang tidak apa-apa. Tentang apa? Tentang Tuhan sajalah. Bisa kasih terus. Ada catatan nggak? Tentang Tuhan saja. Orang awam bisa kok tahu tentang Tuhan. Seperti yang tempo hari saya kasih tahu terkait dengan anak saya. Ya. Anak saya bertanya tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu yang berada di belakang buku Iqra? Saya bilang bukan. Apakah Tuhan itu yang di langit ya? Oh bukan, itu awan. Tuhan itu apa? Tuhan itu harapan, ya, yang kita harapkan. Harapan
yang diharapkan mewujudkan harapan. Tapi saya jelasinnya adalah misalnya anak saya namanya Tara, dia suka renang, kemudian tapi saya sedang sakit. Saya bilang, nah, Tara pengen berharap ayah sehat, bisa renang. Ayah juga sama ingin renang, tapi ayah sakit. Nah, oke. Lantas kita berobat ke dokter. Kita berharap dokter bisa memberikan obat yang bisa menyembuhkan. Tapi kan kita berharap lagi. Dokter juga ternyata berharap, dia tidak bisa menjamin bahwa obat yang diberikan itu bisa menyembuhkan. Ya, dia hanya mengatakan sebagaimana tertera di buku di plastik obat itu kan, semoga lah sembuh. Ya. Artinya anak saya dan dokter itu sama-sama berharap agar saya sembuh, agar kemudian nanti bisa ada renang. Berharap yang saya itu harapan yang hal besar, diharapkan agar merealisasikan harapan-harapan kita yang kecil itu. Nah, itu tadi apa namanya dan anak saya oke. Artinya kita harus berharap itu aja berdoa. Kalau punya kerendahan tertentu, harapan tertentu, keinginan tertentu, mintalah kepada Allah. Misalnya ayah gak bisa, insya Allah kan maha bisa, dia akan bantu kita memberikan yang terbaik sebenarnya. Agar Allah dengerin gimana caranya? Ya deketin Tuhan, ya, banyak beribadah, jadi anak yang solihah, jadi anak yang baik, semacam itu. Kita lihat oke. Dia ngerasa banyak keinginan, bahwa keinginannya kadang ayahnya tidak bisa memenuhi. Seperti tadi kan, ayahnya nggak bisa nyembunyi dirinya sendiri. Maka kemudian dia berdoa. Itu tadi, itu sebagai contoh bahwa orang awam sekalipun, itu anak saya baru umurnya 9 tahun, itu bisa mengenal Tuhan. Ya. Apalagi ya, tadi argumen-argumen yang mujadalah, burhani, tentang filosofis kan. Sesuatu yang bisa diketahui oleh orang yang awam sekalipun, itu yu'raful jami', maka apabila keliru di dalam hal itu maka layak darufnya. Kalau terkait dengan prinsip agama, maka itu termasuk kepada kufur. Wa in waqa'a fi ma ba'da nada, apabila kekeliruan yang terjadi setelah prinsip-prinsip agama, itu adalah bid'ah saja. Yang terkait dengan apa? Yang peribadatan lah, bikin aturan-aturan baru, yang kemudian itu tidak ada urusannya dengan prinsip-prinsip agama, ya itu disebut sebagai bidah, ya kan? Oke. Itu kita lanjutkan. Paling tidak tadi prinsip agama yang dicatat oleh Ibn Rushd di sini cukup tinggi, mengafirmasi Tuhan, ya, mengafirmasi Nabi, mengafirmasi tentang kebahagiaan atau kemalangan di masa depan. Itu bisa diketahui dengan tiga metode. Kalau yang burhani misalnya tentang Tuhan saja, misalnya apa? Kalau Aristoteles membahasnya tentang sebab, ya, segala sesuatu ini ada penyebabnya. Buku disebabkan oleh penulisnya, oleh penerbit, percetakan, kayu dan seterusnya, ya kan? Tapi kemudian kayu kan nggak menciptakan dirinya sendiri, ya kan? Terus sampai ke alam semesta, kemudian alam ini ada penyebabnya. Makanya tadi penyebab, wah, ya paling ini sampai ke misalnya begini, sampai kepada satu entitas misalnya. Jadi karena prinsip yang bisa mengatur berbagai hal itu satu, maka mudah sampai kepada penyebabnya itu satu. Karena begini, kalau suatu entitas disebut penyebab dan masih ada penyebab lain,
maka entitas yang hebat tadi berarti tidak hebat-hebat amat, ya kan? Berarti yang menyebabkannya itu yang lebih hebat, ya kan? Saya gitu. Saya misalnya menciptakan wayang-wayangan ini, pasti saya kan lebih hebat dari wayang-wayangan ini, ya kan? Karena saya bisa menciptakan, saya bisa mematahkannya, ya. Itu tadi. Nah, tapi saya tidak lebih hebat, kok ada yang lebih hebat dari saya lagi, ya kan? Saya punya banyak keterbatasan sampai ke taraf kepada ini tidak ada yang lebih hebat dari dia. Itulah Tuhan, ya. Tidak ada yang menyebabkan dia. Dialah prima causa. Itulah argumen yang dan dicapai oleh Aristotle, ya, prima causa dengan demonstratif. Adapun para jadaliyun, contohnya ya para apa namanya, teolog, ya, mutakalimin seperti Al-Ghazali juga, itu kan prinsipnya terkait dengan argumen ini. Al-alam, ya, al-alam hadith, alam semesta ini adalah fenomena yang baru, ya, selalu ada pembaruan, selalu berubah. Wa kullu hadis muhdits, ya kan? Segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang berubah itu ada yang membaruinya, menghadirkannya menjadi yang baru. Nah, tadi muhdits itulah yang kemudian disebut sebagai Tuhan, ya. Jadi orang Khitabi bisa mencapai kepada Tuhan, orang Jadali bisa mencapai kepada Tuhan, orang Tuhan bisa mencapai kepada Tuhan. Maka kalau keliru tentang Tuhan, itu tadi masuk pada prinsip agama Sholokov. Nah, minimal tentang tadi ikrar tentang kenapa penting itu, kenapa kita penting bertuhan, dan apabila tidak sampai kepada situ itu maka kita bermasalah dan tidak dimaafkan oleh syariat. Karena Tuhan adalah prinsip, ya, prinsip. Dan tidak, kalau orang tidak ada harapan, lihat, bayangkan kalau Tuhan adalah harapan, orang tidak mempercayai harapan, apa yang terjadi? Hilang harapan, dia bisa bunuh diri, dia bisa pesimis, depresi, susah. Makanya meyakini Tuhan sebagai harapan itu menghilangkan stres seseorang, menghilangkan depresi seseorang, memberikan optimisme pada seseorang. Itu berguna. Makanya kalau orang tidak punya, kalau kemudian diyakini bahwa Tuhan itu maha melihat, selalu menyaksikan, kan kemudian orang mempunyai prinsip etis, ya kan? Bahwa Tuhan itu maha baik dan mencintai kebaikan, maka seseorang akan berusaha menjadi baik, berusaha untuk tidak menjadi buruk. Tapi kalau tidak meyakini kebaikan, dia akan buruk, rusak lagi. Jadi ikrar billah itu menjadi penting, ya. Dan itu tidak hanya orang Islam saja, non muslim pun juga ikrar billah. Bahkan cara nyebutnya saja beragam, ya. Allah, Yahweh, Sang Yang Widi, nah itu juga, ya kan? Intinya adalah zat yang maha. Wabin nubuwat, tentang kenabian, apa pentingnya? Nabi itu adalah menyampaikan manusia yang menyampaikan kabar kebaikan, kebenaran. Nah, manusia itu bisa sampai kebenaran, kebaikan, tapi kita juga perlu belajar dari orang lain. Dan Nabi itu adalah orang pilihan yang kemudian darinya kita bisa mengenal kebaikan dan kebenaran. Ketika ada seorang mengungkapkan kebaikan dan kebenaran, kemudian kita menyangkalnya, kita akan jadi orang yang salah, keliru, dan yang buruk. Makanya ikrar bin Nabi itu menjadi penting. Nabi yang
La nufarriqu baina ahadin mir rusul, ya kan? Nabi itu banyak, bukan cuma Nabi Muhammad, ya kan? Ini saya bicara kepada umat Islam, jadi jangan dianggap kemudian Nabi hanya Nabi Muhammad. Saudara-saudara kita yang Kristiani itu mempercayai siapa yang kita sebut sebagai Nabi Isa, ya kan? Yesus Kristus. Saudara kita juga, saudara-saudara kita Yahudi itu mengikuti Nabi Musa sampai detik ini. Sudah. Minuman khusus nama alaika wa minuman lam naqsus alaik. Nabi itu jumlahnya banyak, bukan cuma 25 saja. 25 itu yang naqsus alaik, yang disebut oleh Al-Quran. Yang disebutkan banyak, termasuk tadi Sokrates, Plato, Aristoteles itu Nabi. Siddhartha Gautama, itu juga Nabi. Konfusius itu Nabi, ya kan? Karena beliau mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Nah, percaya tentang kebaikan dan kebenaran itu apa namanya, suatu yang prinsip. Dan apabila orang tidak mempercayai itu baik, kufur di sini jangan diartikan di luar Islam, no. Artinya adalah orang yang tertutup mata hati, tertutup dirinya. Kufur itu artinya kan tertutup, ya, tertutup dari kebenaran dan kebaikan. Tuhan, Nabi itu adalah sumber kebaikan, kebenaran. Dan kalau kemudian orang tidak mengikrar, tidak mengakui keduanya, itu bakal ada masalah. Kemudian apa? Kebaikan dan kemalangan di masa depan. Jangan ngomongin soal, kita tidak usah ngomongin soal akhirat, soal hidup setelah mati. We don't know exactly about it. Ya, kita tidak tahu pasti. Tapi yang jelas kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu berimbas ke masa depan. Tidak hanya masa depan, masa sekarang saja. Kalau Anda berbuat baik, maka insya Allah rewardnya adalah baik. Cepat atau lambat Anda akan mendapatkan kebaikan. Kalau Anda melakukan keburukan, maka Anda akan mendapatkan balasan, ya, saat ini atau saat mendatang. Bahasa Buddha Hindunya Karbala itu berlaku, tau? Ya. Kalau Anda ingin bahagia mendatang, maka berlakulah kebaikan sejak saat ini. Contoh sederhana ginilah. Kalau Anda seolah orang tua punya anak, kemudian Anda berusaha merawat anak Anda sebaik mungkin, menyayanginya sebaik mungkin, maka insya Allah anak Anda akan memperhatikan Anda di masa depan. Tapi kalau Anda abai terhadap anak Anda cuma bisa manak doang, bisa beranak, brojol doang, banyak-banyakan anak sampai banyak, kemudian tidak mampu mendidiknya, padahal tidak pintar, kemudian okelah mencari uang sebanyak mungkin atas menyekolahkannya kemana. Tapi anak kan tidak hanya butuh uang, tidak hanya butuh pendidikan, dia juga butuh sentuhan yang kadang diperlukan dari orang tua. Kalau kemudian Anda hanya punya anak dan tidak mengurusnya, tidak sungguh-sungguh mengenalinya, maka ya tunggu saatnya saja. Ketika Anda tua, anak Anda tidak peduli. Itu tadi saqo ukhrawi, kemalangan di hari depan. Ketika Anda tidak memperhatikan anak Anda sungguh-sungguh, maka Anda akan mengalami pengabaian juga dari Anda. Jadi kalau Anda dari kecil dan selalu mendampingi anak Anda, maka insya Allah anak Anda akan aware kepada Anda. Itu sebagai contoh tentang syaka wal sa'adah di masa depan, kebahagiaan dan kemalangan di masa depan. Apa pentingnya itu diyakini oleh orang? Seperti tadi, agar orang saat ini melakukan kebaikan, ya kan? Saat ini jangan melakukan keburukan. Kalau Anda
melakukan kebaikan saat ini, maka Anda akan menuai kebaikan esok hari, insya Allah. Kalau Anda menabur benih keburukan saat ini, maka Anda akan menuai keburukan esok hari. Itu 3 ya. Saya lanjutkan. Tadi saya mulainya 2.15. Masih ada 5 menit. Saya baca cepat di argumen selanjutnya. Suara saya semoga cukup jelas ini. Walaupun oke. Wadzalika, dan itu anna hadhil usul at-thalatha, bahwa prinsip yang 3, dia dasar keimanan yang 3 tadi ya, tu'addi ilaiha, menyampaikan kepada 3 hal itu, asnafud dalail as-salasa, kelompok argumentasi yang 3, allati, yang la yu'ro, tidak ditinggalkan siapa, tidak la yu'ro ahadun, seorang minan nasi, dari manusia, an wuqu'i tasdiqlah, untuk terjadi, untuk mempercayai mingkibaliha, dari dalil-dalil itu, bila yang kalafa kullifa, siapa ahad ya, ma'rifatahu, untuk mengetahui sesuatu itu. Ini yang saya maksud adalah al-khitabiyah wal jadaliyah wal burhaniyah. Dalil khitabiyah, dalil retoris, wal jadaliyah, dalil dialektis, wal burhaniyah, dan dalil demonstratif. Tadi saya sudah ucapkan di depan bahwa 3 prinsip agama tadi, afirmasi tentang Tuhan, afirmasi tentang Nabi, penyampai kabar kebaikan dan kebenaran, kemudian afirmasi tentang kebahagiaan atau kemalangan di hari esok, itu bisa diketahui dengan dalil-dalil yang dalil 3 dalil ya, dalil retoris, dalil dialektis, dan dalil demonstratif ya. Dan ini 3 dalil ini adalah dalil yang bisa diketahui oleh setiap manusia, maka setiap manusia bisa mengetahui 3 prinsip tadi. Fal jahid, adapun orang yang menolak liamthali hadil asya, pada 3 hal ini, pada hal-hal itu, maksudnya 3 prinsip agama tadi, idza kanat aslan min usul syar'i, apabila ada asya itu aslan min usul syar'i, itu prinsip dari agama, salah satu prinsip dari agama, maka orang yang menolak tadi adalah kafirun ya, orang yang kafir, mu'anidun, yang menentang bilisani, dengan lisannya, duna qalbi, bukan dengan hatinya. Orang yang disebut sebagai kafir itu adalah orang yang declared by his tongue or by his writing. Orang yang mendeklarasikan bahwa dia menolak Tuhan, dia menolak Nabi, dia menolak adanya kebahagiaan dan kesengsaraan di masa depan, itu dia disebut kafir apabila dia mengungkapkannya. Itu yang bisa disebut sebagai kafir. Tapi kalau hanya di hati saja, hati itu urusannya dia ya. Bagaimana? Apakah Anda bisa menjamin saya lebih beriman dari Anda? Belum tentu kan? Karena saya juga tidak bisa menjamin keimanan Anda. Hatiku yang tahu aku dijamin. Tapi kalau kemudian yang bisa dilihat adalah ikrar, pernyataan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, saya meyakini bahwa tidak Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Rasulullah Allah. Itu yang bisa dihukumi apakah seorang beriman atau tidak. Kalau kemudian dia menentangnya dengan perkataan, nah itu baru dihukum ya. Kalau hanya di kalbu, di hati ini, au bi khaflatihi, atau dengan kelalaiannya,
anita'arudi ila ma'rifati dalilnya, untuk menghadapi masuk mengetahui dalil-dalil dalil asya tadi, hal-hal itu. Jadi, orang bisa menentang karena memang menyatakan secara lisan, atau dia lalai, dia tidak mau menggunakan dalil retoris, dalil dialektis maupun dalil demonstratif. Nah, itu juga dianggap sebagai kafir mu'anid, ya. Li'annahu man ingkana, karena sesungguhnya seseorang ingkana min ahlil burhan, apabila dia merupakan orang yang orang demonstratif, faqad ja'ala lahu, maka sungguh telah dijadikan bagi ahli burhan itu sabil ila at-tasdiq biha bil burhan, jalan untuk memaham, untuk mempercayai asya tadi dengan demonstrasi bil burhan. Wa in kana, apabila ada siapa man min ahli jadal, dari kelompok jadal dialektis, fabil jadal, maka dia bisa mempercayai tiga hal itu dengan dalil-dalil demonstratif. Tadi saya sudah sebutkan, ya. Wa in kana, apabila ada man min ahlil mau'idah, apabila dia dari kelompok mau'idah, dalam hal ini orang-orang retoris, ya, orang-orang awam, fabil mau'idah, maka dia bisa diberitahu dengan mau'idah, dengan nasihat, ya, nasihat-nasihat yang sifatnya retoris, ya. Ini Ibn Rus dalam hal ini menyebutkan tentang burhan, itu maksudnya hikmah, ya. Jadal tadi mujadalah, berdebat, kemudian mau'idah hasanah, anjuran yang baik. Ini mengacu ke ayat An-Nahl ayat 125, ya. Ud'u, serulah ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan kebijaksanaan, filsafat dan burhan, wal mau'idah hasanah, dengan nasihat yang baik, khitabah, retoris, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, mujadalah, dialektis, berdebat. Jadi kalau Anda adalah orang burhani, maka Anda bisa mengetahui tiga hal tadi, prinsip-prinsip agama yang tiga tadi, dengan cara demonstratif, bil hikmah. Kalau Anda adalah orang yang mujadalah, dialektis, Anda bisa mengetahui itu dengan mujadalah, dengan dialektis yang tadi saya contohkan, misalnya al-alam al-hadis. Kemudian yang ketiga, kalau Anda adalah seorang retoris, Anda bisa mengetahui tiga prinsip agama tadi dengan dalil-dalil retoris. Walidzalika, oleh karena itu, qala alaihissalam, Rasulullah bersabda, umirtu, saya diperintahkan an uqatilan nas, untuk menghadapi manusia, hatta yaqulu, sampai mereka berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa yu'minu bi, dan percaya kepadaku. Yuridu, Rasulullah bermaksud, bi ayyi tariqin, dengan cara apapun, ittafaqalahum, yang sepakat, tarik itu lahum, yang cocok, cara itu bagi setiap manusia, min turukil imam at-talas, dari cara-cara mengimani tiga hal yang tiga tadi, Tuhan, Nabi, dan hari akhir. Di sini saya sengaja mengartikan uqatil tidak dengan memusuhi atau memerangi, ya kan? Supaya biasanya diartikan umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, wa yu'minu bi, dan percaya. Ini di Arba'in Nawawi ada, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, yuqimu shalah, yu'tu zakat, dan seterusnya. Itu saya sengaja tidak mengartikan uqatil dengan memerangi, karena memerangi itu, kalau kita mengartikan dengan memerangi,
Maka kita akan mengafirmasi bahwa Nabi Muhammad menyebarkan Islam dengan pedang, dengan peperangan. Padahal kenyataannya tidak, toh. Nabi Muhammad itu berperang itu secara defensif. Udinal ladina yuqatiluna bi annahum dulukum wa qatil fi sabilillahi ladina yuqatilunakum. Ayatnya selalu seperti itu. Ini Rasulullah berperang itu selalu sifatnya defensif. Rasulullah tidak menyuka wa in janau lisilmi fajnah laha. Apabila mereka ingin berdamai, maka berdamailah. Rasulullah didorong untuk berdamai. Bukti bahwa Rasulullah tidak menyebarkan Islam dengan pedang, dengan perang adalah Fathu Makkah. Rasulullah diusir dari Mekah ke Madinah. Lantas ketika beliau punya kesempatan untuk balik ke Mekah, beliau tidak membunuh orang Mekah, ya kan? Beliau memasuki Mekah di saat Fathu Makkah itu secara damai, sehingga para musuh-musuhnya termasuk Abu Sufyan masuk Islam, Muawiyah masuk Islam. Ya. Maka di sini saya artikan uqatil tidak uqatil nas, tidak dengan memerangi manusia, karena Abu Muhammad tidak mengharuskan Abu Sufyan itu, ayo kamu Islam atau enggak, kalau enggak aku bunuh, enggak. Ini menghadapi manusia saya. Lagi pula yang namanya perang itu kan artinya menghadapi, toh, ya. Artinya saya lebih menghaluskan lagi ke arti yang lebih sublim, lebih halus daripada perang. Uqatil berarti perang, tapi apa? Berhadapan. Aku, kata Rasulullah, diperintahkan untuk menghadapi manusia, berdakwah kepada manusia sampai mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mempercayai itu. Artinya dengan cara apapun, dengan 3 cara tadi ya, dengan cara burhani, bil hikmah, bil mau'idhah hasanah, wa bil mujadalah billati ahsan. Demonstratif, dialektis, dan retoris. Itu saja, saya sudah lewat 5 menit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.